6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ina Dwehana. Pada pertemuan kedua ini kita masih membahas materi sebelumnya ya, yaitu bagaimana mengintegrasikan dua aplikasi. Di sini Ibu menggunakan aplikasi pengolah kata dan pengolah angka dari produk Google ya, yaitu Spreadsheet dengan Google Doc. Nah, aplikasi tambahan yang akan kita pakai yaitu salah satunya plugin AutoCreate. Nah, di sini apa itu AutoCreate? AutoCreate itu adalah salah satu plugin yang tersedia di Spreadsheet untuk membuat laporan dan mekanisme merge yang dapat dikirim kepada responden bisa menggunakan format Word ataupun PDF dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini hampir sama dengan merge yang ada di aplikasi Microsoft Word ya. Mungkin anak-anakku sekalian pernah menggunakannya ya. Mungkin anak-anakku sekalian agak bingung ya dengan kata plugin. Nah, di sini plugin itu apa? Plugin itu adalah kode software dengan fungsi tertentu yang memungkinkan aplikasi atau program untuk menjalankan fitur tambahan di aplikasi tersebut. Nah, di sini plugin ini bisa kita install dengan cara masuk ke ekstensi. Di sana itu bisa masuk ke tambah add-on ataupun kelola add-on. Nah, itu di aplikasi Spreadsheet ya, karena di sini plugin yang akan kita gunakan yaitu AutoCreate. AutoCreate ini perlu diinstalkan oleh kalian semua dengan cara yang telah Ibu sampaikan barusan. Setelah kita install, baru kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tanpa berpanjang lebar, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Yuk, mari kita belajar ya. Di pertemuan kemarin, kita sudah membuat surat yang ini ya. Hanya saja ada sedikit kekurangan. Kalian tambahkan tanda ini. Ini sebentar, Ibu besarkan dulu. Kalian tambahkan lebih kecil 2 kali nama dan menggunakan tanda lebih besar 2 kali. Biasanya tanda merge itu seperti ini, diapit oleh tanda lebih kecil dan lebih besar 2 kali sebelum judulnya. Nah, untuk huruf besar di sini supaya tidak ada permasalahan, Ibu menyamakan dengan yang di Spreadsheet judulnya. Sisanya huruf kecil. Untuk A dan N-nya Ibu menggunakan kapital yang sama seperti di sini. Untuk surat yang sudah kita buat kemarin, hanya Ibu tuliskan seperti sini aja. Untuk mempermudah, kita close ya. Ibu akan zoom untuk yang data ini. Kalian sudah membuat data ini serapih mungkin. Untuk memudahkan kalian tidak merusak file yang ini, kita akan duplikasi ya. Kenapa harus diduplikasi? Karena ketika kita menggunakan aplikasi AutoCreate, kalau misalkan di sini ada judul, biasanya ada sedikit permasalahan, tapi masih bisa diselesaikan. Jadi Ibu hapus ya, supaya untuk meminimalisir kesalahan. Kita hapus, klik kanan, hapus. Nah, di sini tinggal data kita. Apabila sudah kalian masuk ke ekstensi seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian masuk ke add-on, ini bisa dapatkan add-on atau enggak kelola add-on, Ibu pilih yang dapatkan add-on ya. Kalau seperti ini, sabar, karena ini tergantung jaringannya juga. Nah, di sini ada AutoCreate. Kalau kalian nggak ada seperti Ibu ini, tulis aja di sini tulisannya AutoCreate. Nah, di sini ada. Nah, setelah itu ini karena Ibu sudah install, maka di sini ada tulisan terinstall. Kalaupun belum, ini kita diklik ininya, di sini ada tulisan install. Tunggu beberapa langkah sampai kalian mengizinkannya. Setelah terinstall, kita akan menjalankan ekstensi AutoCreate ini. Ya, kita klik ekstensi lagi, tapi jangan dapatkan add-on ya. Kita masuk ke AutoCreate Open ya. Open ya. Tunggu sebentar karena di sini ada prosesnya juga, dan ini tergantung juga kecepatan internet yang kalian miliki ya. Nah, ini udah Ibu buat, tapi kita akan coba buat ulang. Di sini
kita pilih new job. New job di sini sebenarnya job name-nya bebas, tapi karena ibu akan mengirim surat, berarti ibu pakai surat undangan latihan. Kalian bebas ya. Setelah itu kita pilih next. Nah, di sini from drive kita cari surat yang kita sudah buat. Nah, surat yang sudah ibu buat di sini ada di sini. Kalau nggak ada, bisa di search di sini nama suratnya ya. Tapi karena ibu ada di sini, ibu tinggal select. Nanti di sini akan muncul surat ya. Setelah itu kita pilih next. Nah, di sini untuk merge tab-nya, ibu menggunakan tadi datanya ada di copy sheet 1. Nah, ada langkah yang kita lakukan di sini. Nama itu map to kolomnya adalah nama. Jadi map ya. Karena dia akan mengintegrasikan. Nah, terus alamat map to kolomnya adalah alamat ya. Ini sama akan terintegrasi nantinya. Nah, di sini file name setting itu bebas juga, tapi di sini ibu akan buat surat undangan untuk, nah supaya nanti hasilnya surat undangan ini nama di sini adalah sesuai dengan nama yang ada di sini. Misalkan nanti ketika Wina ya Wina, ketika Dewi Dewi gitu ya. Nah, kalaupun tidak masalah, cuman ibu karena ibu terlalu banyak file, maka ibu harus menamai file itu sesuai dengan jenisnya dan sesuai dengan isi di dalamnya supaya kita ketika mencari file itu tidak bingung gitu ya. Nah, di sini ibu akan pakai di sini undangan untuk nama seperti biasa ya, jangan huruf besarnya atau huruf kapitalnya itu disamakan dengan judul dari spreadsheet tersebut. Nah, di sini di D-nya kita huruf kapital ya. Di kita ini alamat ya. Alamat. Oke. Selanjutnya di sini type-nya kita mau kirimnya bentuk Google Docs atau PDF. Ibu biasanya kalau surat memilih untuk PDF. Setelah itu kita next. Nah, di sini kita choose destination file di mana nanti kita akan simpan di mana. Nah, Ibu di sini sudah ini, kalian kalau mau di sini choose folder yang kalian ini mau di mana gitu ya. Kalau udah dapat di sini ibu masuk ke CP1. Setelah itu kita next. Untuk tahap ke-6 dan tahap ke-7 ibu skip ya. Nah, kita next ke yang 8. Di sini ada pertanyaan share doc atau send mail. Ya, kalau ibu mau share doc juga iya. Share mail juga iya gitu. Jadi ibu pengen double ya. Jadi ketika kita share doc share mail juga melalui email ya. Jadi nanti ibu di sini ya, kalian kan punya alamat email nih ini. Nanti ibu akan kirim surat ini tergantung alamat email ini gitu. Misalkan Wina Dewi ininya di Cibadak, kan ibu kirim ke alamat email ini. Nah, di sini yang kita scroll sampai bawah, tuh-nya ini adalah alamat email. Untuk tuh-nya kita tulis alamat email ya. Kita seperti biasa menggunakan lebih kecil 2 kali dan lebih besar 2 kali supaya nanti emailnya tergantung yang urutan ini. Jadi misalkan Dewi nanti kemana, yang Wina Dewinya kemana dan Yohinya kemana. Yang wajib diisi sebenarnya di sini adalah type in subject gitu ya. Type in subjectnya apa gitu. Ini surat undangan dinas misalkan. Nah, setelah itu kita next. Nah, di sini run on front tiger kita yes kan, ininya ibu no kan ya. Setelah itu ibu akan set. Oke, kalau ibu sudah set, ini tinggal kita run. Tunggu sampai prosesnya berakhir. Di sini ada kata starting. Nanti kita lihat ya, berhasil atau tidak berhasil. Ibu percepat ya, supaya di videonya nanti tidak terlalu panjang. Yang jelas ketika kita sudah merun, kita tunggu. Nanti di sini akan ada ada hasil ya nanti, sukses ataupun tidak sukses. Nah, setelah ini kita close. Ini hasil yang kita sudah run job ya. Nah, di sini ada keterangan pembuatan suratnya itu berhasil. Hanya saja ketika pengiriman email itu ada masalah. Kita cek satu-satu ya. Nah, untuk mempermudah nanti supaya tidak ada
ketimpa atau sebagainya, Ibu hapus dulu yang ini, nanti Ibu akan run job yang baru lagi. Nah, Ibu hapus ya. Nah, di sini kita cek di judul ininya ya, di judul tabelnya, apakah ada spasi. Nah, di sini ada spasi ternyata. Nah, kita hapus spasinya. Kalaupun mau diketengahkan, kita menggunakan fasilitas ini kan. Jadi tidak boleh ada spasi sebelum alamat tersebut. Kalaupun mau nanti silakan, tapi harus sesuai ketika di sininya ya. Nah, ini Ibu akan coba open AutoCAD-nya kembali. Kita nggak usah buat dari awal ya, kita cuman mengedit yang sudah ada. Dan ini permasalahannya, suratnya terbuat tapi dia tidak terkirim ke email yang sudah kalian tuju. Jadi kita next di poin ke-8 ya, pengiriman surat itu. Nah, di sini kita samakan, kecilkan sedikit supaya terlihat si judulnya. Nah, alamat emailnya ya, alamat emailnya dikasih spasi. Setelah itu ininya udah next dan kita save ya. Dan setelahnya kita akan coba lanjut lagi. Kalau misalkan ada gagal lagi, kenapa ya? Jadi kita kalau misalkan ada gagal nggak usah stres, kita cari tahu di mana kegagalan itu, kita perbaiki ya. Kita mulai dari starting ini. Kita sambil run job, apakah masih error? Nah, di sini sambil kita menunggu run job yang dari 1 sampai 5, kita lihat berhasil atau tidak. Nah, ternyata ini sudah berhasil. Di sini tuh email terkirim by TIK Parung Kuda, manual run job dari ini gitu ya. Jamnya segini. Jadi kalau misalkan berhasil. Terus kalau kalian bosan tadi pakai spasi, emang nggak boleh pakai spasi. Ini Ibu hapus. Saya pengen tahu bisa gak sih gitu ya pakai spasi. Kita akan coba juga. Tapi kita edit di poin ke-8-nya ya. Di poin ke-8-nya kita edit di sininya nih. Coba bisa gak gitu. Kalau pakai spasi, Ibu tadi pakai spasi 2 ya. 1, 2. Nah, setelah itu kita save. Kita coba run job kembali. Berhasil atau tidak, boleh gak sih sebenarnya pakai spasi gitu ya. Jadi Ibu tidak akan menjawab iya atau tidak, tapi kita buktikan iya atau tidak. Nah, kita starting lagi ya. Nah, terkirim gak nih? Sudah ada yang ini. Nah, tidak valid di sini, error. Yang jelas berarti apa? Tidak boleh menggunakan spasi sebelum ada kata ini gitu ya. Tapi kalaupun tadi kan Ibu spasinya 1 ya. Coba kita ulangi. Ibu close yang ini. Kita ulangi ya. Tadi spasinya berapa ya? 1 atau 2? Nah, jadi kita harus hafal kalau saya mau pakai spasi, saya pakai spasinya berapa? Ibu kasih 1 ya. 1. Ingat 1. Nah, di sini kita coba lagi, diedit lagi ke poin 8-nya. Berhasil nggak? Jadi nanti kita simpulkan nih dari pengalaman kita bisa atau tidaknya. Jangan menurut Ibu ya. Kita edit lagi ke poin 8 ya. Kita sampai di poin ke-8. Tadi kita kasih spasi 1 ya. Nah, kelebihan berarti ya. Kita ulangi saja. Oke, kita kasih spasi 1. Bisa atau enggaknya ya. Kita save. Setelah kita save, kita pilih run job lagi ya, yang ini. Tuh, ternyata di sini error ya. Jadi intinya tidak boleh kita menggunakan spasi sebelum tulisan ini. Kalaupun setelahnya kita bisa.